Musik hip hop jadi api bakar mood. We gotta blast that shit. Top ting 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 tinggi baru. Warek isi tiram anak kampung. Citiran naun aul syodara. Nana wain ahep. Baik, terima kasih kepada saudari Rolia Kemudian Tambak yang telah mempresentasikan 16 judul dari modul studi Al-Quran. Selanjutnya kita persilakan kepada saudara Farhan Syafani Berfi untuk menampilkan 16 judul dari modul studi Al-Quran. Kepada saudara Farhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 16 judul dari modul studi Al-Quran. Yakni yang pertama, sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun secara bertahap. Ya, proses pengumpulan berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga pada zaman Khalifah, yakni mulai dari masa Abu Bakar hingga Utsman bin Affan. Tujuan dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk menjaga keaslian dan kemudian Al-Quran agar tetap terjaga sampai sekarang dengan cara menghafalkan dan menuliskannya seperti di daun mantan ataupun batu. Yang kedua yakni asbabun nuzul dan urgensinya dalam memahami makna Al-Quran. Asbabun nuzul secara bahasa yakni sebab artinya sebab turunnya. Adapun menurut istilah yakni sebab yang mengiringi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai respon atas peristiwa atau pertanyaan. Macam-macam dari asbabun nuzul yakni yang pertama ta'addud al-asbab wa nazil wahid, yakni beberapa sebab untuk satu ayat. Yang kedua yakni ta'addud an-nazil wal asbab wahid, satu sebab untuk beberapa ayat. Bab ketiga yakni Al-Quran sebagai sumber hukum. Pertama yakni Al-Quran adalah sumber hukum yang paling otoritatif. Yang kedua menekankan kejujuran, keadilan, kasih sayang, penghormatan hak dan hak. Yang ketiga sunnah, melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Yang kelima, tantangan modern, sekularisasi dan globalisasi. Selanjutnya yakni bab kelima, konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Prinsip hukum Islam adalah dasar yang melahirkan aturan-aturan hukum sekaligus menjadi jiwa dan sistem hukum itu sendiri. Prinsip ini tidak hanya berupa aturan normatif, melainkan juga mengandung nilai etis dan spiritual yang menjadikan hukum Islam hidup, berkembang dan selalu relevan kapan saja. Adapun bab selanjutnya studi Al-Quran tentang etika dan moral. Etika yakni pedoman bagaimana manusia bertindak melibatkan aspek lahiriah dan batiniah. Kesadaran moral jiwa, kecenderungan berbuat baik bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Moral berasal dari kata lain yaitu moralitas dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai akhlak. Artinya ajaran tentang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Berasal dari agama, kodrat manusia, ada istiadat dan hukum. Bab selanjutnya yakni konsep tauhid dalam Al-Quran. Konsep tauhid merupakan satu konsep yang utama yang menjadi asas dalam semua sudut pandangan dan seluruh aspek kehidupan Muslim. Tauhid yang berasal dari kalimat bahasa Arab yakni at-tauhid, yang merupakan satu konsep yang melambangkan kepercayaan monoteisme dan dalam Islam yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Esa, yakni satu. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia di bawah satu ketetapan yang sama, yakni ketetapan tauhid, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Konsep keadilan yakni bab selanjutnya konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran. Keadilan diartikan dengan sesama berat, tidak berat sebelah, ya. Dan tidak memihak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seseorang yang hendak menetapkan hukum maka tetapkanlah dengan adil. Contohnya seperti seorang pemimpin itu harus adil.
Bab selanjutnya, konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran adalah proses pembentukan manusia beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Menurut istilah seperti tarbiyah, taklim, mau'izah hasanah, dan tausiah menunjukkan bahwa pendidikan mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Tujuannya adalah melahirkan pribadi muslim yang seimbang maupun berperan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bab selanjutnya yakni studi Al-Quran tentang etika lingkungan. Dalam pandangan Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai yang harus dijaga kelestariannya. Manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi ini, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi, melainkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari keserakahan dan perilaku dari manusia yang hanya mementingkan kepentingan duniawi tanpa memikirkan ukhrawi. Selanjutnya yakni studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Pengertian dari etika berkomunikasi yakni adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berarti atau tidak benar dan akan membawa kemudaratan baginya di dunia dan akhirat. Etika komunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berarti dan membawa kemudaratan baginya di dunia dan di akhirat. Adapun bab selanjutnya yakni pengendalian studi Al-Quran tentang pengendalian diri. Arti dari pengendalian diri yakni kemampuan untuk mengontrol nafsu, emosi, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif, kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Bab selanjutnya, studi Al-Quran dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter dan moral. Al-Quran menegaskan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan empati, penyelesaian masalah sosial dan keluarga. Al-Quran memberikan solusi konkret untuk konflik sosial. Yang ketiga, etika dan profesional dan ekonomi. Al-Quran menetapkan prinsip ekonomi yang adil seperti larangan riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75 dan pemberian zakat sebagai distribusi kekayaan. Bab selanjutnya, Al-Quran dan transformasi sosial bagi umat Islam. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan fisik maupun non-fisik, bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya. Perubahan bentuk sesuatu ke bentuk yang lain seperti fungsi dan sebagainya. Paradigma Islam tentang transformasi sosial, yakni Islam memiliki misi besar untuk mengubah masyarakat sesuai cita-cita Qurani. Transformasi juga dilakukan melalui prinsip-prinsip iman, Islam, dan ihsan, serta dasar amar ma'ruf nahi munkar. Bab selanjutnya, mukjizat dan i'jaz Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sebuah kejadian luar biasa yang bertentangan dengan tradisi yang dikutip oleh Nabi sebagai bentuk bahwa ajarannya adalah benar. Dan i'jaz, apa itu i'jaz? I'jaz adalah keistimewaan Al-Quran yang tidak dapat diduplikasi dan disamai oleh manusia karena keindahan bahasanya dan susunan maknanya. Adapun bab selanjutnya yakni tentang problematika studi Al-Quran. Problematika studi Al-Quran adalah permasalahan urutan waktu turunnya ayat atau surah. Al-Quran diturunkan secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Turunnya ayat tersebut memiliki latar belakang, yakni disebut dengan asbabun nuzul. Berdasarkan waktu turunnya, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni ayat Makkiyah dan Madaniyah.
Terakhir yakni hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap. Yakni adapun hikmahnya sebagai berikut, yakni menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman kita. Yang ketiga, menjawab kebutuhan umat sesuai kondisinya, sesuai keadaannya. Sebagaimana kondisi umat ketika itu, maka barulah turun Al-Quran, yakni menjadi asbabun nuzul dari Al-Quran, dari turunnya ayat tersebut. Yang terakhir yakni memberikan kesempatan meninggalkan tradisi jahiliyah secara bertahap. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh saudari Nabila Aidia Sifa. Pada saudari Nabila Aidia Sifa, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Aidia Sifa. Saya ingin bertanya, apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Aidia Sifa, yakni apakah hikmah turunnya ayat Al-Quran secara bertahap. Adapun hikmah-hikmah turunnya ayat Al-Quran secara bertahap, yakni penguatan hati Rasulullah SAW. Karena kalau misalnya diturunkan secara langsung, maka Rasulullah SAW menjadi kaget. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang ketiga, menjawab kebutuhan umat sesuai kondisinya. Yang keempat, memberi kesempatan meninggalkan tradisi jahiliyah secara bertahap. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila Aidia Sifa yang telah bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Mutiara Asih Siombing. Kepada saudari Mutiara, kami silakan untuk bertanya. Baiklah, dan Mutiara akan bertanya bermateri apa saja macam-macam dari asbabun nuzul. Asih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Asih Siombing, yakni sebutkan macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul yang dijelaskan di materi, yakni ada dua. Yakni yang pertama, ta'addud asbab wa nazil wahid, yakni beberapa sebab untuk satu ayat. Yang kedua, dan adapun yang kedua, yakni ta'addud an-nazil wal asbab wahid, yakni satu sebab untuk beberapa ayat. Baiklah, terima kasih kepada saudara Farhan yang telah menyampaikan 16 judul dari modul studi Al-Quran dan kepada teman-teman yang bertanya. Semoga yang kita dengar dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada kata-kata penutup dari saudara Farhan, kami persilakan. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.